Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah, nikmat Allah yang sangat agung yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman. Kemudian lebih mulia lagi adalah istiqamah di atas iman. Dan untuk istiqamah membutuhkan sarana-sarana. Kita harus doa kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Yang kedua, kita harus senantiasa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari orang-orang mulia, orang-orang saleh yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang keempat, jangan jauh-jauh dari tempat baik. Jangan jauh-jauh dari masjid Allah. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Maka itu sarana-sarana penting untuk bisa istiqamah di atas jalan Allah, di atas keimanan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada pertemuan yang mulia ini kita akan membahas tentang tema pelajaran-pelajaran penting, hikmah-hikmah dari ibadah Ramadan, terutama puasa dan pengaruhnya dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dan dalam kehidupan kita. Kenapa ma'asyiral muslimin ini harus kita bahas? Kenapa harus kita bahas pembahasan tentang pelajaran-pelajaran atau hikmah daripada ibadah puasa? Alasannya adalah karena seorang muslim ketika mengetahui pelajaran, makna, hikmah, pengaruh dari suatu ibadah, maka itu dapat menjadi pendorong untuk menjalankan ibadahnya dengan sempurna. Kemudian yang kedua, akan menjadikan seorang semangat, bertambah hari bertambah semangat untuk menjalankan ibadahnya.
Yang ketiga, seorang akan berusaha bahwasanya pengaruh ibadah itu tidak hanya pada saat itu saja, tapi berusaha mengambil pelajaran dari ibadah Ramadan untuk dibawa setelah Ramadan. Ibadah 1 hari, 1 bulan, dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya, dan itu tanda di antara tanda-tanda amal diterima oleh Allah. Karena di antara tanda amal itu diterima adalah amal itu membuahkan amal-amal baik yang lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyebutkan secara singkat tentang pelajaran-pelajaran penting dari bulan Ramadan. Dan barangkali yang akan saya sampaikan ada tikrar, ada pengulangan. Karena memang ilmu itu adalah murajaah, harus diulang-ulang. Makanya surat Al-Fatihah diulang-ulang dalam bacaan salat. Supaya apa? Supaya mengakar dalam hati. Supaya diresapi maknanya, diambil pelajarannya, dijalankan maknanya. Dan memang seorang penuntut ilmu itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia mempelajari ilmu yang sudah dipelajari. Supaya apa? Supaya ilmunya tidak hilang. Karena ilmu kalau sudah dipelajari lalu ditinggalkan, ilmu itu akan hilang. Padahal ilmu yang sudah pelajari itu ra'sul mal, ibarat modal bagi orang pedagang. Tidak bisa diremehkan masalah tikrar, pengulangan ilmu, pengulangan pelajaran. Yang kedua adalah mempelajari ilmu yang belum dipelajari sebelumnya. Ibarat orang pedagang adalah cari untung, mengembangkan modalnya agar tidak berhenti sampai di situ, tapi ada peningkatan. Kita mulai dari yang pertama, apa pelajaran penting dan hikmah penting dari ibadah puasa? Yang pertama, bahwa puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman. Iman di sini artinya adalah mengimani bahwasanya puasa itu perintah Allah. Bahwasanya puasa adalah kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iman, wahtisaban. Dan ketika dia puasa,
dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari keikhlasan. Kalau berharap dari manusia ketika beramal soleh, berharap sanjungan, pujian dan seterusnya, ini termasuk yang dapat merusak amal. Tapi kalau berharapnya seorang hamba ketika beramal kepada Allah, maka ini termasuk keikhlasan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, siapa yang puasa dengan dasar iman dan ihtisab tadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan agungnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu para salaf dahulu semangat luar biasa. Mereka menyambut Ramadan dengan penuh antusias, dengan penuh kebahagiaan. Mereka menyadari bahwasanya kesempatan yang Allah berikan untuk berpuasa, untuk beramal di bulan Ramadan ini merupakan nikmat agung, rezeki yang mulia. Karena ibaratnya ada seorang kalau berdagang atau bertani, modalnya sedikit, waktunya singkat, tapi hasilnya berlipat-lipat yang itu tidak bisa diraih pada waktu-waktu yang lainnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya mereka bahagia orang-orang beriman. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Maka kita memohon kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa beramal saleh. Di antara amal mulia setelah kewajiban tentunya salat, atau yang paling mulia yang berkaitan dengan khusus Ramadan adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Karena ini memberikan efek ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti ini syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban. Dan itu adalah keikhlasan. Itu adalah keikhlasan. Dan seorang apabila berpuasa atau beramal apa saja di antara amal-amal soleh, lalu dasarnya adalah keikhlasan, dasarnya adalah keimanan dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan memperoleh hal-hal mulia. Satu, dia akan ridho penuh dengan syariat tadi. Walaupun puasa panjang, tidak pernah keluh kesah. Ridho sepenuhnya dengan syariat yang mulia ini. Yang kedua, akan memberikan ketenangan jiwa. Orang kalau beramal tapi tidak ada dasar iman dan ihtisab, tidak ada dasar keikhlasan, tidak akan merasakan ketenangan dalam jiwanya. Berbeda ketika seorang beramal di antaranya puasa, dasarnya iman dan ihtisaban, dasarnya adalah keikhlasan, maka akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa. Dia puasa, tenang hatinya. Yang ketiga, akan menjadikan hatinya lapang. Hatinya lapang. Ini maknawi. Dadanya lapang. Yang keempat, dia akan merasa bahagia dengan menjalankan ibadah puasa.
tidak menginginkan hari-hari puasa cepat lewat. Bahkan berharap supaya lebih panjang hari-harinya, berharap bulannya lebih panjang kalau bisa, karena bahagia dengan syariat tadi. Yang kelima, seorang ketika berpuasa dengan dasar iman dan ihtisab, maka dia akan bersyukur kepada Allah luar biasa karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita bisa mewujudkan keikhlasan ketika menjalankan ibadah kepada Allah secara umum maupun ibadah puasa? Walaupun puasa itu ibadah yang sangat sulit untuk masuk di dalamnya riya atau sum'ah. Ibadah paling dominan keikhlasannya adalah puasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, yang mana Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lah illa siyam. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibihi. Aku yang akan membalasnya. Puasa untukku, aku yang akan membalasnya. Dengan balasan tanpa hitungan. Berbeda dengan amal-amal yang lainnya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ila sab'i mati dhifin. Tapi amal puasa adalah dilipat gandakan oleh Allah tanpa hisab. Karena dalamnya ada kesabaran terhadap perintah Allah. Di dalamnya ada kesabaran dalam menjauhi larangan Allah. Di dalamnya ada kesabaran dalam menghadapi suatu kepahitan, kesulitan, suatu beban. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mencukupi pahalanya orang-orang yang sabar tanpa hisab. Maka bagaimana supaya bisa mewujudkan keikhlasan? Di antaranya satu. Yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang meneguhkan hati kita. Dan Allah yang bolak-balikkan hati. Maka doa. Yang kedua, perlu adanya perjuangan di dalam beramal. Oleh karena itu, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, seorang apabila ibadah seperti sholat, yang satu kesatuan, kata beliau, apabila dari awalnya dia tidak ikhlas, sampai akhir pun tidak ada nilainya. Tapi ketika dia belum menyebutkan, ketika awalnya ikhlas, kemudian sampai pertengahan guncang. Ada muncul ingin dipuji, ingin disanjung, atau yang lainnya, maka manusia ada dua keadaan. Yang pertama, seorang itu senang malahan, mengikuti, senang dipuji, diteruskan, dinikmati. Maka ini adalah rusak seperti orang yang niatnya rusak dari awal. Tapi apabila munculnya pengen riak tadi, ingin dipuji dan seterusnya, di tengah tapi ada perjuangan, dilawan, dia ada bisikan kembali kepada Allah, maka ini tidak memudaratkan amalnya. Karena ada perjuangan untuk menolak riak atau sum'ah tadi. Sanjungan-sanjungan yang muncul. Jiwa kadang-kadang ingin disanjung, maka harus dipatahkan, harus dilawan. Apabila ada perlawanan, maka ini tidak memudaratkan amalnya. Dan ini adalah penjelasan yang luar biasa. Karena apa? Kalau seandainya
setiap muncul riya, sum'ah dalam jiwa, tidak dibedakan antara orang yang berjuang dengan tidak, maka saya kira tidak ada yang selamat dari manusia. Karena riya sifatnya muncul tiba-tiba, maka perlu adanya perjuangan. Yang ketiga, untuk mewujudkan keikhlasan adalah harus dengan mengingat yang manfaat hanyalah penilaian Allah. Sedangkan penilaian manusia, sanjungan manusia tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, dengan cara melihat perjalanan hidup dan ibadahnya para anbiya, para generasi awal umat Islam, as-salafus saleh. Mereka orang-orang yang lebih bersih hatinya, maka lebih maksimal dalam mewujudkan keikhlasan, maka kita perlu mencontoh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang kedua. Bahwasanya puasa itu mengajarkan kepada kita ittiba'us sunnah, mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti aturan dan syariat Allah dan Rasulnya. Lihatlah orang-orang yang berpuasa. Ketika ditentukan waktunya puasa, langsung dia menjalankan puasa. Ketika sudah tampak bulan Syawal atau sudah genap Ramadan dengan 30 hari, langsung berhenti. Walaupun bisa nambah, dia kuat untuk melanjutkan puasa. Kenapa berhenti? Karena sadar ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan waktunya, maka seorang muslim harus menyesuaikan syariat dalam masalah waktu yang telah disebutkan oleh syariat Allah. Dan ini ittiba, mengikuti tuntunan. Ketika datang waktunya sahur, berakhir sahur, dia berhenti, padahal dia pengen makan masalah. Ketika datang buka, dia segera buka. Kenapa? Berakhir waktunya. Menunjukkan ketundukan seorang muslim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ketundukan manusia seorang muslim terhadap syariat Allah merasa cukup dengan tuntunan seperti taatnya dalam ibadah puasa, mengawali dengan mengakhiri, serta menjalankan diperintahkan, menjauhi yang dilarang, maka insya Allah kaum muslimin benar-benar bisa mewujudkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita pelajari dari Ramadan perlu kita wujudkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pelajaran Ramadan tidak hanya untuk bulan Ramadan, tapi untuk hari-hari berikutnya, untuk waktu-waktu yang lainnya. Dan itu dampak, bahkan tanda di antara suksesnya seorang ketika berpuasa di bulan Ramadan. Dan beramal itu harus senantiasa kita ingat 5 wa kaifa. Yang pertama 5, kenapa Anda beramal? Apa tujuannya? Yang kedua, kenapa? Bagaimana yang kedua? Bagaimana? Bagaimana itu caranya? Maka pertanyaan pertama membutuhkan keikhlasan beramal. Hendaknya kita berjuang, berusaha terus agar amal kita kerjakan karena Allah. Dan bagaimana mengamalkannya? Kita berusaha, berjuang supaya amal kita sesuai dengan tuntunan sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya amal kita
bisa sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu para salaf meminta hidayah kepada Islam dan Sunnah, agar tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan cara mempelajari ilmu syariat Allah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Firman Allah, sabda, perbuatan, ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cara beragamanya para sahabat. Karena seorang Muslim kalau dia tidak mengenal agamanya, tidak tahu ini tuntunan apa tidak. Padahal syarat diterimanya amal harusnya tuntunan. Dan tidak akan mungkin dia bisa beramal bahwa amal saya tuntunan kecuali apabila dia memahami ini ada dasarnya dalam agama kita. Yang kedua, perlu berilmu dan ini penting. Salah satu sebab keistiqoman adalah belajar ilmu. Kita lupa, balik lagi. Kita ingin bergeser, kembali lagi kepada jalan yang benar, ilmu. Makanya generasi awal umat Islam dahulu, mereka sabitun ala sunnah. Terutama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama sabiqun al-awwalun. Mereka sudah masuk Islam, mereka sulit mereka keluar dari Islam. Dan itu diakui oleh sahabat Sufyan bin Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum dia masuk Islam. Ketika ditanya oleh Heraklius, apakah mereka, bagaimana dengan umat mereka, umat Nabi Muhammad, kalau sudah masuk tidak keluar? Kenapa? Karena mereka masuk dengan hujjah, punya pegangan agama ini. Tapi apabila seorang masuk Islam tapi dia tidak kenal Islamnya, ini bahaya. Atau dia masuk Islam mempelajari tapi Islam yang salah pemahamannya, menyimpang dari pemahaman Islam yang benar, maka ini bahaya. Bisa jadi dia akan keluar dari Islam tanpa hujjah juga, karena tidak memahami hakikat Islam. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi berdoa minta hidayah. Yang kedua adalah mempelajari. Yang ketiga, supaya bisa beramal sesuai dengan tuntunan sunnah, ingat keutamaan orang-orang yang beramal sesuai dengan tuntunan, sesuai sunnah. Dan ingat peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beramal tanpa dasar tuntunan syariat, tiwas capek. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada sendiri kami, maka amal tertolak. Dengan demikian seorang akan berusaha agar beramal sesuai tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran penting ibadah puasa, bahwasanya ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita ketakwaan. Dan ini adalah intisari. Bahkan ini hikmah tujuan puasa yang paling menyangkut. Sebenarnya kalau disimpulkan, semua pelajaran, semua hikmah, semua pelajaran, semua makna, rahasia di balik syariat ibadah puasa kembalinya kepada ketakwaan. Yang lainnya adalah perincian, yang lainnya cabangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya apa? La'allakum tattaqun. Berarti pelajaran agung, hikmah mulia dari syariat puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama ketika memberikan definisi tentang takwa beraneka ragam, yang paling pendek dan paling mencakup definisi takwa adalah imtithalu khitab syar'i, menjalankan khitab syariat, yaitu menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khitab syariah itu kalau diperinci ada dua macam. Pertama adalah berita, yang kedua adalah tuntutan. Tuntutan kalau diperinci menjadi dua. Tuntutan untuk menjalankan, yaitu perintah. Yang kedua tuntutan untuk meninggalkan, yaitu larangan. Berarti ketakwaan itu adalah membenarkan dan mengimani berita-berita Al-Quran dan Sunnah, kemudian menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Coba perhatikan dalam ibadah puasa. Berita-berita yang ada dalam Al-Quran tentang puasa dan Sunnah, kaum muslimin tunduk mengimani. Ketika ada perintah, dijalankan. Bahkan tidak hanya yang wajib, bahkan yang sunnah semangat. Puasa dijalankan. Salat wajib ditambah. Salat sunnah, tarawih. Apalagi hari-hari pertama, full masjid-masjid ya. Kemudian hari-hari terakhir full. Tapi seorang yang memahami hakikat Ramadan, maka tidak membedakan awalnya dengan tengahnya, apalagi akhirnya. Semakin akhir tambah semangat. Karena intisari daripada ibadah Ramadan paling mulia adalah pada 10 hari terakhir. Maka wujud ketakwaan tampak. Maka kemungkaran berkurang ketika datang bulan Ramadan. Itu dirasakan. Bahkan setiap muslim pun menyadari meningkat amalnya. Sholatnya bertambah jaga. Puasanya sempurna. Gak ono asar muka ya. 30 hari kecuali ada sebab yang syar'i. Begitu pula yang memiliki harta dikeluarkan. Bahkan sebagian zakat yang sebenarnya wajibnya setelah Ramadan seringkali ditarik, dikeluarkan pada bulan Ramadan. Karena semangat, merasa ringan kalau mengeluarkan pada bulan Ramadan. Memberikan buka kepada orang yang berpuasa hidup di mana-mana ringan. Peningkatan luar biasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bagaimana mewujudkan makna la'alakum tattaqun tadi? Yang pertama adalah dengan akidah dan tauhid yang benar. Ini yang paling berpengaruh. Dan ini dasar bagi agama ini. Pondasi bagi agama ini, pondasi amal. Tidak akan benar tanpa akidah, tanpa tauhid ini. Ini pondasinya. Kewajiban paling wajib adalah tauhid. Kebaikan yang paling baik adalah tauhid. Ketaatan paling agung adalah tauhid. Sebaliknya, kemungkaran paling mungkar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama akidah, tauhid ini harus pelajari. Karena ini pondasinya, asasnya. Dan ketika seorang memiliki tauhid kemudian dia ingin goyang, bergeser, maka akan kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang ketika memahami tauhid al-asma wa sifat, setelah memahami tentang uluhiyah, dia memahami tentang asma dan sifat. Memahami nama-nama Allah. Allah Ar-Rahman, berharap hanya kepada Allah. Ar-Rahim, ketika Allah melihat. Allah Khabir, Maha teliti, maka merasa diawasi oleh Allah. Dan itu ada pada ibadah puasa. Makanya seorang tidak berani kemudian makan, minum siang hari walaupun tidak ada orang. Kenapa? Merasa muraqabah, dan itu ketakwaan. Dan ini kalau seandainya bisa dijalankan di dalam semua ibadah dan semua waktu, sepertinya tidak jadi manusia. Mungkin jadi malaikat kabeh. Kenapa? Bagaimana seorang itu merasa dimuraqabah oleh Allah saat ibadah puasa. Nah, harapannya dari pelajaran puasa itu berpengaruh pada ibadah-ibadah yang lainnya. Berpengaruh pada waktu-waktu yang lainnya. Maka ketika kita biasakan di Ramadan ini, harapan kita berefek, berpengaruh dalam kehidupan kita setelah bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya untuk menumbuhkan ketakwaan adalah dengan berteman dengan teman-teman baik. Karena manusia itu anak lingkungan. Lingkungan berpengaruh. Berpengaruh lingkungan. Banyak orang menjadi baik sebabnya apa? Teman. Banyak orang jadi rusak sebabnya apa? Teman. Lihat Abu Thalib, dekat dengan Nabi. Tapi ketika memiliki teman-teman yang rusak, ketika mau meninggal dunia pun tidak tahu. Dihalangi untuk masuk Islam. Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Dihalangi. Maka teman baik itu berpengaruh dalam hidupnya maupun manfaat ketika mau meninggal dunia. Dan manfaat setelah meninggal dunia, manfaat di akhirat. Teman buruk itu bahaya saat hidupnya, saat mau meninggal dunia, bahkan saat meninggal dunia, bahkan berbahaya ketika di akhirat. Maka teman baik itu berpengaruh pada agama seorang muslim. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran ibadah Ramadan, ibadah puasa adalah bahwa puasa mengajarkan kepada kita sifat al-hilm, sikap santun, sikap kelemah lembutan, sikap tidak balas dendam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadzuna Farid Al-Batati hafizahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana saumu yaumi ahadikum, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Apabila saat hari puasa seorang di antara kalian apabila menjalankan puasa, maka jangan berbuat rafath, ucapan keji, jangan sampai ucapan jorok, saling melaknat, wala yaskhab, dan jangan bersikap kasar, jangan berucap kasar. Bahkan apabila dicaci seorang atau diganggu, qatalu artinya naza'ahu, diganggu, disakiti, falyaqul inni shaim, hendaknya dia mengatakan aku berpuasa. Jawabannya apa? Ini aku berpuasa. Oh, puasa kok bilang-bilang.
Maksudnya apa? Aku berpuasa mengingatkan diri kita supaya tidak meladeni. Tidak meladeni orang tadi. Yang kedua, peringatan bagi orang tersebut supaya tidak mengganggu. Maka hadis ini memberikan kepada kita pelajaran. Yang pertama adalah luzumul ilmi, yaitu berusaha untuk menjalankan sifat atau sikap al-hilm, santun, kesabaran, dan menahan amarah. Yang kedua, membalas suatu keburukan dengan yang lebih baik. Dan manusia berkaitan dengan orang yang mengganggu itu ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang membalas keburukan dengan keburukan yang lebih dahsyat. Maka ini kezaliman. Membalas keburukan dengan keburukan yang lebih, ini kezaliman. Yang kedua adalah mujazatu al-musi bil musawi, yaitu memberikan balasan yang setimpal, yang sepadan. Ini hukumnya adalah jawaz, ini boleh. Akan tapi kalau melebihi jadinya perbuatan zalim. Dan ada yang ketiga, dan ini yang paling utama, yang paling mulia. Dan seorang muslim hendaknya berusaha berjuang untuk menjadi yang ketiga ini, yaitu membalas suatu keburukan dengan yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Fala in sabartum lahu khairul lisabirin." Maka ini menyebutkan 2 jenis, yaitu membalas dengan setimpal. Yang kedua adalah membalas dengan yang lebih baik. Lahu khairul lisabirin. Maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Lebih baik, lebih baik. Maka ini yang hendaknya kita usahakan, walaupun berat. Terkadang berat, makanya pahalanya luar biasa karena berat, tapi ada perjuangan. Kalau seorang ternyata menjadi-jadi, dia tidak mau tobat, kemudian kita berusaha tetap dengan sikap yang lebih baik tadi, maka itu hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam hadis tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga puasa kita dari yang dapat merusak puasa. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mendidik kita supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tidak hanya pada Ramadan, tapi harapannya berefek, berpengaruh pada bulan-bulan yang lainnya. Karena setiap amal itu pasti ada efeknya. Pengaruhnya ketika maksimal berarti ibadah kita maksimal. Tapi ketika pengaruhnya ternyata sedikit, berarti ibadah kita kurang maksimal. Amal kita kurang maksimal, maka perlu kita sempurnakan dan kita perbaiki. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwasanya Ramadan ini mengajarkan kepada kita supaya memanfaatkan kesempatan-kesempatan mulia yang Allah berikan
Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini waktu yang luar biasa. Berarti dalam amal itu, amal kapanpun mulia. Dan seorang hamba diperintahkan berbuat baik kapan saja. Karena Allah Tuhannya manusia dan Tuhannya bulan, makhluk, tidak hanya Ramadan. Tapi seluruh waktu yang ada. Makanya kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah para hamba Allah yang Rabbani. Tidak menjadi hamba Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi ketika ada kesempatan seperti Ramadan, terutama 10 terakhir, terutama waktu-waktu yang dominan itu ada Lailatul Qadar, maka hendaknya seorang lebih semangat lagi dalam beramal, memanfaatkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, ujian hari ini tidak seperti pada zaman dahulu. Dahulu seringkali kita lihat dari santri sampai awamnya ketika Ramadan sibuk dengan Al-Quran. Tapi hari ini seringkali kita lihat dari awamnya sampai santrinya sibuk dengan HP. Makanya ini keadaan yang berbeda sekarang dengan dahulu. Bahkan saat pelajaran terkadang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Kadang ada yang nonton ini, nonton itu. Maka ini tidak sesuai dengan hikmah agung yang Allah inginkan dari ibadah. Pada dahulu, para sahabat dahulu, ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, ka'anna fi ru'usimit thair, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Tidak gerak, anteng, madep, menghadap. Pikirannya menghadap pada ilmu, hatinya tertuju pada ilmu, pendengarannya tertuju pada ilmu. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Ini syarat untuk mendapatkan faedah. Inna fi dzalika la dzikra. Pada mereka itu ada peringatan. Dzikra, peringatan. Al-Qur'an dzikra. Sunnah Nabi termasuk dzikra. Nasihat termasuk dzikra. Ini berpengaruh secara zatnya. Tapi berpengaruh pada siapa? Liman kan lo qalbun, bagi orang yang punya hati. Saya tanya, apakah setiap manusia punya hati? Punya hati apa tidak? Punya hati. Jasadnya. Tapi tidak semua hati itu memahami yang dimaksudkan oleh syariat Allah. Maka butuh bukan sekedar hati, tapi al-qalbul hayyu, hati yang hidup. Yang bisa mengambil faedah dari peringatan ala al-qalbul hayyu, hati yang hidup. Inna fi dzalika la dzikra liman kana qalbun. Au al-qasama, yang kedua telinganya. Al-isgha, al-insat, perhatian. Al-isgha, al-insat. Wa huwa syahid, artinya apa? Ketika dibacakan ayat, seakan-akan ayat ini untuk kita. Dibacakan hadis, seakan-akan hadis ini arahnya kepada kita. Apabila kita bisa mewujudkan ini, maka kita akan mendapatkan ilmu dengan maksimal, insya Allah mendapatkan peringatan lebih maksimal. Karena ada ayat, kita simak seakan-akan tujukan kepada kita. Seakan-akan hadis itu Rasul menyampaikan kepada kita, dan itu nikmat agung. Kita jauh dari tempat Rasulullah, kita jauh dari zaman Rasulullah, Al-Quran sampai kepada kita, sunnah sampai kepada kita, ilmu Islam sampai kepada kita, maka itu nikmat Allah, hendaknya kita syukuri. Masyarul muslimin rahimakumullah,
Maka ketika sebelum Ramadan kita persiapkan, kita manage HP kita. Ini bahaya HP ini. Yang paling banyak waktu pada zaman ini HP. Lihat orang-orang duduk atau orang-orang yang ada pertemuan atau mungkin secara umum seringkali adalah hatinya bergantung dengan HP. Padahal yang dapat naungan pada kiamat qalbu mu'allaqun bil masajid. Maka ini perlu kita ada perjuangan diri kita supaya qalbu mu'allaqun bil masajid. Dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan seterusnya dari perkara-perkara kebaikan. Maka datangnya Ramadan jangan sampai tidak kita manfaatkan. Manfaatkan dengan beramal soleh, kita manfaat dengan mengambil pelajaran, semoga bisa kita jalankan pada hari-hari berikutnya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-6. Ramadan mengajarkan kepada kita al-jud, kedermawanan. Seringkali kalau disebutkan kedermawanan mesti yang dipikirkan seorang adalah berkaitan dengan harta. Padahal dalam Islam al-jud itu lebih luas daripada harta. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi adalah ketika datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril. Kenapa? Rasulullah ketika berjumpa dengan Jibril kok tambah semangat. Apakah Rasulullah riak dengan Jibril supaya dipuji Jibril? Tidak, tapi ini pengaruh teman baik. Ketika berjumpa dengan orang-orang mulia, itu menumbuhkan semangat. Makanya harus ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam tambah semangat. Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran, maka bermudarasah. Rasulullah membaca, disimak Jibril alaihissalam. Jibril membaca alaihissalam, disimak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang menghembus. Apa makna kedermawan di sini? Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Masin Al-Abbad hafizahullah taala, kedermawan di sini mencakup 4 makna. Yang pertama adalah berkaitan dengan harta. Dan seorang ketika datang puasa meningkat. Ada yang wajib seperti zakat, sedekah, yang sunnah iftar, membantu orang lain, dan sebagainya. Rasulullah itu seorang paling dermawan. Bahkan sampai orang-orang Makkah dahulu mengatakan Muhammad la yakhaful faqr, tidak takut kefakiran. Sehingga sebagian orang itu masuk Islam, kenapa? Banyak diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ngajak teman-temannya supaya masuk Islam. Kenapa? Muhammad la yakhaful faqr, diberi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-jud, ini yang pertama. Yang kedua, kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencakup kedermawanan dengan al-jah, yaitu posisi di masyarakat, kedudukan, kemuliaan. Karena terkadang ada manusia itu tidak hanya bisa dibantu dengan harta, bahkan dia tidak butuh bantuan dengan harta, tapi dia butuh bantuan dan posisi di masyarakat. Ada masalah dengan masyarakat, maka butuh bantuan dengan posisinya. Ada masalah, maka diberikan penyelesaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah dengan orang yang lebih tinggi, dia sulit menembusnya, melewati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama bukan masalah hudud, maka posisi penting.
maka orang yang punya posisi di masyarakat, punya kedudukan, punya jabatan yang dipandang masyarakat, dia bisa jadi satu, menjadi kunci di antara kunci-kunci kebaikan. Tapi apabila salah gunakan, maka bisa menjadi kunci di antara kunci-kunci keburukan. Bisa menjadi islah, perbaikan bagi manusia banyak. Manfaatnya luar biasa dan pahalanya luar biasa. Karena manfaatnya banyak. Dan di antara sebab amal yang nilainya besar adalah ketika amal itu manfaatnya muta'addiyah, tidak hanya bagi pelakunya, tapi manfaat bagi orang banyak. Maka apabila Anda diberikan oleh Allah kehormatan di masyarakat, posisi di masyarakat, kemuliaan, maka manfaatkan untuk kebaikan. Dan ini bagian daripada khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian makna yang ketiga dari kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kedermawanan dengan al-ilmu, dengan ilmu, dengan irsyad, dengan taujih, bimbingan, ilmu, pengarahan. Maka ini bagian daripada kedermawanan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya tentang suatu pertanyaan, mari jawabannya itu menjawab pertanyaan plus lebih seringkali. Beliau ditanya tentang kunna narkabul bahr walaysa ma'ana illa qalil minal ma'. Ana tawadda'u min ma'il bahr. Wahai Rasulullah, kami menyeberangi lautan. Kami tidak punya air kecuali sedikit. Apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Kalau kita ditanya pas jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Tapi kalau boleh berarti hanya jawab tentang wudu pakai air laut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci. Kalimat airnya suci, air laut itu suci, tidak hanya menjawab wudu. Berarti menjawab pertanyaan kalau orang tanya untuk mandi. Menjawab pertanyaan orang yang mau tanya untuk minum kalau doyan. Menjawab pertanyaan bagi orang yang ingin masak, nyuci, dan seterusnya. Cukup dengan satu kalimat wa tahuru ma'uhu. Luar biasa. Tidak hanya itu, al-hillu maitatuhu. Bangkainya halal. Jadi kalau ada bangkai supaya halal dimasukkan ke air laut, nanti dimakan, gitu ya. Maksudnya adalah bangkai hewan yang hidup di dalam laut. Jadi al-hillu maitatuhu. Hewan yang hidup di laut kemudian mati. Baik dinamakan ikan atau dinamakan apa, yang penting hidupnya di laut, maka kalau mati bangkainya halal. Dan itu kemudahan. Coba sampean bayangkan. Kalau seandainya bangkai ikan itu enggak halal, bagaimana para nelayan itu akan mengangkut ikan yang mereka dapat di laut dengan bawa airnya, supaya apa? Tetap bisa hidup sampai darat. Belum lagi nanti nyembelihnya, bagaimana Anda menyembelih? Iya kalau ikan besar, ikan kecil-kecil kayak gini-gini tuh, ikan teri-teri, bisa kalian menyembelih. Itulah kemudahan yang Allah berikan. Kemudian jadikan air laut itu asin. Coba kalau air laut itu tawar, akan cemar. Lingkungan akan tercemar. Kalau tercemar lingkungan, akan berefek bagi manusia, rusak alam lingkungan. Karena luasnya lautan lebih luas daripada daratan. Maka itu hikmah yang agung yang Allah berikan. Kalau asin, masuk ada bangkai ikan, bangkai ini lenyap dia. Maka itu hikmah yang luar biasa yang Allah ingin kepada hamba. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama kedermawan Rasul apa tadi? Harta. Yang kedua, kedudukan. Yang ketiga, dengan ilmu, dengan bimbingan.
Ada satu lagi saya lupa. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Disebutkan dalam kitab Isruna Hadisan min Sahih Bukhari oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala tentang 4 makna tadi. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan adalah yang keempat, ingat sekarang. Muncul. Kedermawan Rasulullah adalah mencakup akhlaknya, muamalahnya. Ini bagian daripada kedermawanan. Makanya menyebutkan di antara sedekah adalah bersenyum, tabassum fi wajhi sedekah, bagian daripada itu. Maka ini bagian daripada samahatul Islam. Muamalah yang baik, bagian dari kedermawanan, kedermawanan dengan jiwa. Al-Mu'allif sahabat menyebutkan dengan binafsihi, kedermawanan dengan jiwa. Dengan jiwa. Rasulullah berjuang dengan jiwa dan raganya. Berarti satu dengan harta, yang kedua dengan jah kehormatannya, yang ketiga dengan ilmu dan bimbingannya, yang keempat dengan jiwanya. Dengan apa? Jiwanya ya. Tulang lagi. Satu, harta. Kedua, kedudukan. Ketiga, ilmu dan bimbingan. Yang keempat adalah dengan jiwa, dengan akhlak. Maksud di situ. Yang terakhir, bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita salah satu ciri khas agama Islam, yaitu at-taisir, kemudahan. Taisir, kemudahan. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak Allah syariatkan untuk setiap manusia, tapi hanya bagi orang yang mampu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka baginya bisa mengganti pada hari yang lainnya. Lanjutan ayat, yuridullah bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Allah mengenai kemudahan, tidak menghalang kesulitan. Oleh karena itu ingat, Islam itu dasarnya adalah mudah. Ketika ada sebab, maka datang kemudahan yang lainnya. Dan itu tampak dalam ibadah puasa. Tampak pada ibadah puasa. At-taisir, kemudahan dalam ibadah puasa. Ketika ada sebab, ada kemudahannya. Boleh nggak puasa. Wudu, mudah. Ketika ada sebab, boleh tayam. Salat, harus berdiri dengan penuh rukun dan syaratnya. Dengan rukunnya. Tapi ketika ada sebab, boleh dengan duduk. Nggak bisa dengan berbaring. Ini kemudahan. Oleh karena itu, ketika seorang hamba mengetahui kemudahan Islam, keindahannya, makna, hikmah dan pelajaran, di antara hikmahnya adalah dapat menguatkan keimanan seorang hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa menjalankan ibadah yang mulia ini. Berjumpa dengan Ramadan, bisa beramal soleh dan bisa mempelajari hikmah pelajaran darinya. Yang disebutkan tadi hanya isyarat, selebihnya lebih banyak daripada yang sudah disebutkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan mudahkan beramal. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya. Dan kita berharap supaya Allah menerima amal-amal kita semua. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.